Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Dwi Nur Laila, perwakilan dari kelompok 3. Kelompok 3 akan menyampaikan materi mengenai media pembelajaran dalam PKN SD. Dan anggota kelompok 3 yaitu ada Natasha Stefani, Marcella Andarini, Fadila Dwi Nur Laila, Yola Prasetya, Devi Lestari Putri, dan Rido Fauzianto. Langsung saja kita pada bagian abstrak. Media pembelajaran adalah media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar, serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar atau siswa. Sebagai penyaji dan penyalur pesan, media belajar dalam hal-hal tertentu bisa mewakili guru menyajikan informasi belajar kepada siswa. Jika program media itu didesain dan dikembangkan secara baik, maka fungsi itu akan dapat diperankan oleh media, meskipun tanpa keberadaan guru. Media merupakan alat penyalur informasi, belajar, atau penyuluhan pesan berupa materi ajar oleh guru kepada siswa, sehingga siswa lebih tertarik dengan pembelajaran yang dilakukan. Dalam proses pembelajaran, kehadiran media mempunyai arti yang cukup penting, karena dalam kegiatan tersebut, ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. Kerumitan bahan yang akan disampaikan kepada siswa dapat disederhanakan dengan bantuan media. Media dapat menyampaikan pesan yang kurang mampu guru ucapkan melalui kata-kata atau kalimat tertentu. Bahkan, keabstrakan bahan dapat dikonkretkan dengan kehadiran media. Dan kelompok 3 akan membahas tentang pengertian media pembelajaran PKN, fungsi media pembelajaran PKN, peran media pembelajaran PKN, manfaat media pembelajaran PKN SD, rancangan media pembelajaran PKN SD, dan yang terakhir ada jenis-jenis media pembelajaran PKN SD. A. Pengertian media pembelajaran PKN. Menurut Sadiman 2012 memukakan bahwa kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Secara khusus, kata tersebut dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk membawa informasi dari satu sumber kepada penerima. Dikaitkan dengan pembelajaran, media dimaknai sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membawa informasi berupa materi ajar dari pengajar kepada peserta didik, sehingga peserta didik menjadi lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, media pembelajaran dapat dikatakan bahwa media merupakan wahana penyuluhan informasi belajar atau penyaluran pesan berupa materi ajar oleh guru kepada siswa, sehingga siswa menjadi lebih tertarik dengan pembelajaran yang dilakukan. Fungsi media pembelajaran PKN SD. Yang pertama yaitu media pembelajaran sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Media pembelajaran yang dimaksud antara lain yaitu berupa Google, grafik, gambar, dan sebagainya. Materi ajar dengan tingkat kesukaran yang tinggi tentu sukar dipahami oleh siswa. Tanpa bantuan media, maka materi ajar menjadi sukar dicerna dan dipahami oleh setiap siswa. Hal ini akan semakin terasa apabila materi ajar tersebut abstrak dan rumit atau kompleks. Dan yang kedua yaitu ada media pembelajaran sebagai sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai bahan pembelajaran untuk belajar peserta didik tersebut berasal. Sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu manusia, buku perpustakaan, media massa, alam lingkungan, dan media pendidikan. Media pendidikan sebagai salah satu sumber belajar ikut membantu guru dalam memudahkan tercapainya pemahaman materi ajar oleh siswa, serta dapat memperkaya wawasan siswa. Peran media pembelajaran PKN SD. Menurut Kemp dan kawan-kawan, pada tahun 1985,
menjabarkan peran media di dalam kegiatan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, penyajian materi ajar menjadi lebih standar. Yang kedua, penyusunan media yang terencana dan terstruktur dengan baik, membantu pengajar untuk menyampaikan materi dengan kualitas dan kuantitas yang sama dari satu kelas ke kelas yang lain. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang keempat, kegiatan belajar dapat menjadi lebih interaktif. Yang kelima, materi pembelajaran dapat dirancang baik dari sisi perorganisasian, materi maupun cara penyajiannya yang melibatkan siswa sehingga siswa menjadi lebih aktif di dalam kelas. Yang keenam, media dapat mempersingkat penyajian materi pembelajaran yang kompleks, misalnya dengan bantuan video. Dengan demikian, informasi dapat disampaikan secara menyeluruh dan sistematis kepada siswa. Yang ketujuh, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan. Penyajian pembelajaran dengan menggunakan media yang mengintegrasikan visualisasi dengan teks atau suara akan mampu mengkomunikasikan materi pembelajaran secara terorganisir. Dengan menggunakan media yang lebih bervariasi, maka siswa akan mampu belajar dengan lebih optimal. Yang selanjutnya yaitu manfaat media pembelajaran PKN SD. Manfaat dari media juga diungkapkan oleh Nana Sujana yang mengungkapkan manfaat media dalam proses belajar siswa antara lain. Yang pertama, pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran yang lebih baik. Dan yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru sehingga siswa tidak bosan dan gurunya tidak kehabisan tenaga, apalagi guru mengajar untuk setiap pelajaran. Yang keempat, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mendemonstrasikan, mengamati, dan melakukan kegiatan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu memberikan pengalaman-pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain seperti membantu berkembangnya efisiensi yang lebih mendalam, yang lebih banyak dalam belajar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manfaat media pembelajaran adalah untuk membantu siswa maupun guru dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga guru dapat dengan mudah menjelaskan materi pelajaran kepada siswa. Begitu pula dengan siswa, mereka akan lebih mudah memahami materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Media juga dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat belajar mandiri tanpa adanya kehadiran guru. Lalu ada rancangan media pembelajaran PKN sekolah dasar. Media pembelajaran dalam PKN harus dapat menstimulus lahirnya proses pembelajaran yang aktif dan kreatif. Dalam pedoman pelaksanaan kegiatan belajar mengajar PKN SD, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan untuk membuat media PKN, yaitu seperti 1. Membawakan sesuatu atau sejumlah isi, pesan, dan harapan. Yang kedua, membuat nilai atau moral kontras. Yang ketiga, diambil dari dunia kehidupan nyata. Yang keempat, menarik minat dan perhatian siswa. Dan yang terakhir, yang kelima, terjangkau oleh kemampuan belajar siswa. Jenis-jenis media pembelajaran PKN SD. Yang pertama ada media non-proyeksi. Media non-proyeksi disebut juga media pameran atau displayed media. Dan media yang termasuk media non-proyeksi yaitu seperti model, yaitu benda nyata yang dimodifikasikan. Lalu ada grafis, yaitu media visual non-proyeksi yang mudah digunakan karena membutuhkan peralatan yang relatif murah. Yang kedua ada media yang diproyeksikan, yaitu media yang termasuk sebagai media yang diproyeksikan adalah slide. Lalu yang ketiga ada media audio, media yang fleksibel karena bentuknya yang mudah dibawa, praktis, dan relatif murah. Misalnya tape kompo atau pengeras suara. Lalu yang keempat ada media video, dapat digunakan sebagai alat bantu mengajar pada berbagai bidang studi. Hal itu disebabkan oleh kemampuan video untuk memanipulasi
kondisi waktu, dan sehingga peserta didik atau siswa dapat diajak untuk melihat objek yang sangat kecil maupun objek yang sangat besar. Yang kelima ada media cetak. Jenis media yang telah lama digunakan sebagai sarana dalam aktivitas belajar, media cetak juga dipandang sebagai jenis media yang relatif murah dan memiliki sifat yang sangat fleksibel. Jadi kesimpulannya adalah media merupakan suatu perantara atau alat untuk mencapai pembelajaran. Penggunaan media yang tepat dapat menunjang keberhasilan dalam proses pembelajaran. Media 2 dimensi dan 3 dimensi masing-masing berbeda dan mempunyai kelebihan dan kelemahan tersendiri. Adapun media yang digunakan untuk pendidikan agama pasti berbeda dengan media pendidikan pelajaran umum. Hal ini karena adanya perbedaan tujuan pembelajaran antara pendidikan agama dan pendidikan umum lainnya. Oleh karena itu, guru harus dapat memilih media sesuai dengan bahan pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik dan lancar.